Iran kirim peringatan keras kepada Amerika Serikat, diperingatkan olehnya bahwa tidak akan ada warga Amerika yang aman dan kesalahan kecil apapun dapat memicu api konflik regional. Mengutip Tribun News, pada 4 Februari, peringatan ini dilontarkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Mousavi. Lebih tepatnya, ia memperingatkan bahwa tidak ada warga Amerika yang akan aman apabila Washington terlibat dalam agresi militer terhadap Iran. Ia juga menegaskan bahwa kesalahan sekecil apapun dari Amerika Serikat berpotensi memicu konflik regional, di mana dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga para sekutunya. Hal itu disebutnya sejalan dengan pola peringatan keras yang kerap disampaikan pejabat Iran pada masa resiko tinggi, terutama sebagai respons atas pengerahan pasukan Amerika Serikat, sanksi, atau tekanan terkait isu nuklir. Mousavi juga menilai Iran saat ini berada di bawah tekanan besar tanpa dukungan militer dari negara-negara kawasan, sehingga bantuan yang mungkin datang hanya berasal dari kelompok-kelompok proksi. Ia pun menyimpulkan bahwa Iran menghadapi musuh yang terlalu kuat. Proksi Iran diprediksi akan meningkatkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat, Israel, dan infrastruktur negara-negara Teluk. Mengutip arti.com pada 4 Februari, prediksi ini disampaikan oleh konsultan politik yang berbasis di Manama, Ahmed Kuzaye, dalam wawancara terbarunya. Ketika ditanya mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh perang semacam itu terhadap kawasan, ia pun memberikan jawaban. Menurutnya, perang terbuka yang melibatkan Iran dan negara-negara Teluk berpotensi menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi Timur Tengah. Hal itu diawali dengan meluasnya ketidakstabilan di berbagai kawasan konflik. Kelompok proksi yang berafiliasi dengan Iran seperti Hizbullah, milisi Irak, dan Houthi diperkirakan akan mengintensifkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat, Israel, serta infrastruktur vital negara-negara Teluk, sehingga memicu konflik di banyak medan sekaligus dan menekan sistem pertahanan kawasan. Lebih jauh, fasilitas minyak dan gas strategis di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar beresiko menjadi sasaran utama. Sementara itu, gangguan di Selat Hormuz berpotensi menghambat hampir 20% pasokan minyak dunia. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengguncang perekonomian negara-negara Teluk, tetapi juga dapat memicu krisis kemanusiaan, gelombang pengungsi besar-besaran, serta meningkatnya kekerasan sektarian di seluruh kawasan. Iran diprediksi akan menembakkan 700 rudal balistik rahasia ke Israel. Rudal tersebut disebut sebagai sistem tercanggih yang dipasok oleh Rusia, China, dan Korea Utara. Mengutip arti.com pada 4 Februari, prediksi ini dilontarkan oleh analis politik yang berbasis di Qatar, Ali Al-Hail, dalam pernyataan terbarunya. Ketika ditanya mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh perang semacam itu terhadap kawasan dan dunia, Al-Hail memberikan responnya. Menurutnya, konflik tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak serta konsekuensi yang sangat mematikan, terutama bagi negara-negara Teluk, kawasan Timur Tengah, hingga dunia secara luas. Apabila skenario tersebut benar-benar terjadi, maka Iran diyakini akan memperlihatkan berbagai kemampuan militer yang mengejutkan Amerika Serikat dan Israel. Dalam sejumlah analisis militer disebutkan adanya perkiraan bahwa Iran mampu meluncurkan hingga 700 rudal balistik ke arah Israel. Rudal-rudal tersebut lanjutnya bukan jenis yang digunakan pada Juni 2025, melainkan sistem persenjataan paling mutakhir yang diduga diperoleh dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Selain itu, perlu dicatat bahwa kekuatan armada militer Amerika Serikat, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, juga berada dalam jangkauan ancaman rudal tersebut. Jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran di dekat kapal induk USS Abraham Lincoln. Muncul pertanyaan apakah penerbangan drone itu merupakan sinyal Iran untuk segera memulai peperangan. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Februari, hal ini diumumkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya kepada sumber utama.
Lebih tepatnya, militer Amerika Serikat mengklaim telah menembak jatuh drone Iran jenis Shahid 139 yang mendekati kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab Selasa 3 Februari. Tindakan itu disebut dilakukan sebagai langkah bela diri. Drone itu pun diklaim dihancurkan oleh jet tempur F-35 Amerika Serikat dan tidak dilaporkan adanya korban maupun kerusakan. Beberapa jam kemudian, 6 kapal bersenjata Iran mendekati kapal tanker berbendera Amerika Serikat di Selat Hormuz, namun mundur setelah dikawal kapal perang Amerika Serikat. Insiden serupa terjadi di sekitar 30 km utara Oman, tepat ketika beberapa perahu bersenjata mencoba menghentikan kapal komersial, tetapi kapal tersebut tetap melanjutkan perjalanan di bawah perlindungan Angkatan Laut Amerika. Sementara itu, pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya membantah laporan Barat mengenai insiden tersebut. Mereka menyatakan bahwa sebuah kapal sempat memasuki perairan Iran tanpa izin, namun pergi setelah peringatan tanpa terjadi insiden. Mereka juga menolak klaim pelecehan atau penyadapan, menyebutnya palsu, dan menegaskan bahwa tidak ada konfrontasi. Sekretaris Jenderal Syekh Naim Qasyem menegaskan posisi Hizbullah, memperingatkan bahwa pihaknya mampu menyakiti Israel sekaligus menekankan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Februari, hal ini diutarakan oleh Qasyem dalam pernyataannya pada Selasa 3 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa posisi Hizbullah saat ini bersifat defensif, bukanlah menyerang. Menekankan bahwa gerakan tersebut merespons situasi yang dipicu oleh tekanan militer Israel serta pelanggaran berulang terhadap wilayah Lebanon. Qasyem menyatakan bahwa mereka siap membahas langkah menghadapi agresi Israel, di mana dengan tujuan perlawanan hanya untuk melindungi Lebanon, bukan menyeret negara itu ke dalam konflik internal. Ia menambahkan bahwa tindakan Israel menjadi ancaman langsung bagi stabilitas Lebanon, serta memperingatkan bahwa agresi yang terus berlanjut akan dibalas. Qasyem menegaskan bahwa sama seperti musuh yang menyakiti mereka, Hizbullah juga mampu menyakiti pihak lawan dan menekankan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.